Terdengar jelas, Prof. Ya, Alhamdulillah. silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk semuanya, salam swastiastu semuanya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya muliakan, Wabil khusus Pak Deputi Perkoperasian, Bapak Ahmad Subhadi, Bapak Asdi Pengawasan, Bapak Ari Gunawan, sahabat saya yang saya muliakan, seluruh kementerian, ya seluruh aparat Kementerian Koperasi dan UKM. Setelah seluruh yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus saya ingin menyapa narasumber senior saya, Pak Dr. Suwandi, sahabat saya, Pak Sugeng Priyono, kemudian ada Mas Kurniawan Fahmi, dan tentunya pada sahabat saya, Mas Ilham. Mohon izin saya siapkan untuk sharingnya. Apakah sudah? Sudah. Silakan, Prof. Baik, saya buat slide-nya agak besar ya biar kelihatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sebetulnya sudah terwakili ya oleh senior saya Mas Wandi secara detail menjelaskan tentang pengertian, kemudian tentang bagaimana kelembagaan Apex gitu ya dari sisi regulasi yang sedang dibangun. Namun mohon izin mudah-mudahan ini bisa melengkapi dari paparan materi beliau untuk kita bisa semakin memahami bagaimana konsep dari Apex Koperasi ini. Sebetulnya ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan, namun mengingat waktu mungkin ada beberapa slide yang kita akan skip, tapi secara substansi saya coba untuk menjelaskan mengenai untuk sharing mengenai apa Apex Koperasi, lalu kemudian implementasinya bagaimana, produknya kurang lebih seperti apa begitu. Sehingga ini memang kita perlukan bersama sebagai salah satu penguatan dalam sebuah ekosistem yang diperlukan oleh koperasi simpan pinjam. Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam beberapa riset 10 tahun terakhir kita memang mendapati ya bagaimana penguatan yang saat ini diperlukan oleh koperasi simpan pinjam sangat mendesak sekali, dan itu terlepas dari seluruh upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman gerakan koperasi yang dari awal sudah luar biasa melakukan inisiasi, kemudian mendirikan yang bahagia putus ya, Mas Ilham. Ya Pak. Kita coba melihat Ini putus-putus jaringan saya atau jaringan Pak Ahmad? ada di tetangga kita. Oh, nampaknya Pak Ahmad Subagio terlempar ya. Lalu Bapak Ibu, nampaknya Pak Ahmad Subagio ada kendala jaringan ya. Ini kendala jaringan di saya atau di ini ya? Dari narasumbernya, Pak. Dari narasumber ya?
Oke, baik. Kita masih menunggu ini kalau kita. Halo, cek. Halo. Halo, ya. Halo, Sempat Mas. hilang tadi. Aduh ya Allah, saya lagi di daerah Mas Ilham, jadi mohon Oh, izin sinyalnya sinyalnya up and ini. down. Iya, Baik, naik baik. turun. Naik turun ya. Ini materinya, iya. Ini mohon izin apakah sudah terlihat, Belum. Mas? Ya ini sudah terlihat ya, yang ekosistem. Silakan. Iya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya lagi di daerah. Baik, saya coba ini sedikit sandingkan ya dengan ekosistem yang ada di lembaga keuangan lain. Koperasi Simpan Pinjam sebagai sebuah entitas, salah satu entitas bisnis yang memang berbasis pada sosial, yang notabene-nya dia perlu ada keberlanjutan dalam usahanya yang perlu juga didukung dengan sebuah ekosistem. Kalau kita sandingkan dari ekosistem yang ada di tetangga kita, yaitu di banking, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama memahami dan mengetahui bagaimana mereka punya beberapa layer untuk mitigasi risiko mereka. Dari mulai proses awal yang kita sebut dengan front end sampai ke back end-nya. Di front end-nya mereka sudah terkoneksi dengan teknologi dan berbagai sumber data dan informasi yang bisa mendapatkan dan mengetahui siapa yang akan dilayaninya dengan baik dari sisi risiko, karakternya, dan seterusnya. Nah, kemudian di prosesnya juga sama. Mereka sudah memiliki tingkat mitigasi di sisi operation menggunakan sistem operation teknologi yang memang sudah standardized, yang sudah terstandarisasi oleh otoritas. Ini sebuah fakta yang memang ada di industri perbankan ya di sebelah kita, barangkali sebagai sebuah sandingan. Kemudian mereka ketika mengalami risiko gagal bayar dari nasabahnya, mereka juga sudah safe ya, secure, karena ada perusahaan asuransi yang akan backup gitu ya. Lalu kemudian ketika katakanlah kemudian lolos sampai kepada ujungnya mereka macet misalnya, itu pun ada penjaminan gitu ya. Lalu kemudian kalau mereka ada kesulitan likuiditas, ada bank sentral yang akan mengcover, membail out bantuan ya kepada lembaga ini dengan dengan kapasitas yang mereka miliki. Lalu kemudian mereka juga didukung dengan profesi asosiasi yang sudah sedemikian kompeten dengan infrastruktur pengembangan SDM-nya yang sangat baik. Lalu kemudian mereka ketika ada kelebihan dana, mereka bisa salurkan ke berbagai perusahaan sekuritas ataupun pengelola aset dalam optimalisasi aset mereka dengan baik. Jadi artinya sebetulnya tidak ada kata gagal ya dalam banking karena sedemikian kuatnya infrastruktur yang dibangun. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin kita bisa bangun di gerakan perkoperasian kita? Sangat mungkin karena contoh di berbagai negara di dunia tadi sebagian sudah disampaikan oleh senior saya Mas Wandi. Ada di beberapa negara yang memang sudah mempraktekkan itu dan kemudian menjadi safety net ya, menjadi jaring pengaman bagi gerakan koperasi dalam menghadapi risiko-risiko termasuk risiko likuiditas, risiko operasional maupun risiko lainnya. Nah, saudara sekalian, saya kira kita sangat paham ya apakah kita sebagai pendamping koperasi saat ini di dinas koperasi ya di dinas perkoperasian ataukah mungkin kita sebagai pelaku. Saya kira kita juga sangat memahami bahwa koperasi terekspos dengan 4 risiko yang sangat besar, yaitu risiko kredit pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Saya kira ada kesempatan lain kita untuk bisa bahas ini, tapi at least Bapak Ibu sekalian, ada risiko yang kemudian membuat beberapa koperasi yang akhirnya tidak bisa berlanjut dalam kegiatan operasionalnya karena kehilangan kepercayaan dari para anggotanya sendiri, yaitu risiko likuiditas Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kemudian menjadi concern utama kenapa Apex itu fungsi primernya adalah fungsi
likuiditas, ya, fungsi membantu likuiditas. Karena memang pada kenyataannya ketika koperasi kita menghadapi suatu problem mismatch ya antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan tidak seimbang, maka kita menghadapi risiko ini, dan itu sangat mungkin terjadi di koperasi-koperasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, persoalan yang kita hadapi saat ini adalah bahwa kita koperasi no access guarantee, ya, kita tidak ada fasilitas penjaminan. Kemudian juga kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses asuransi. Kemudian no assistance, kita sekarang sudah tidak ada pendampingan lagi, ya. Artinya dalam konteks bagaimana secara langsung dari kementerian kelembagaan kita melakukan pendampingan penguatan. Nah, kemudian no standardized, walaupun kita sudah memiliki berbagai aturan dan regulasi yang ada, namun kita sudah sangat memahami bagaimana implementasinya sangat sulit sekali dilakukan. Nah, kemudian tidak ada ekosistem yang mendukung tadi. Nah, berbagai persoalan yang mendasar ini, Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa lihat bagaimana suatu entitas bisnis yang bergerak di sektor keuangan, koperasi simpan pinjam kita ini, di sebelah kanan kita tahu tanpa bantuan likuiditas, ya, tanpa penjaminan simpanan, tanpa dukungan teknis, tanpa infrastruktur. Nah, maka dengan adanya Apex, sebagaimana lesson learned yang kita bisa ambil contoh dari berbagai negara, mereka memiliki juga lender of the last resort. Ya, mereka bisa punya lembaga yang bisa bantu bailout. Kemudian terkoneksi dengan lembaga penjaminan dan asuransi yang kemudian bisa membantu mitigasi risiko di kreditnya maupun mitigasi risiko di sisi marketnya. Kemudian pendampingan teknis. Pendampingan teknis mungkin bagi beberapa koperasi yang sudah memiliki sekunder akan bisa efektif berjalan. Tapi yang dia stand alone, yang dia berdiri sendiri, tidak tergabung dalam suatu koperasi sekunder, dia biasanya sulit mendapatkan akses pendampingan. Lalu kemudian infrastruktur teknologi juga demikian kondisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, mengapa industri keuangan lain di luar koperasi enggan atau tidak bersedia untuk memberikan baik pembiayaan atau penguatan permodalan ataupun dalam dukungan terhadap mitigasi risiko seperti asuransi dan penjaminan misalnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin industri melihat dari dari konteks bisnis, ya, perspektif. Dalam konteks bisnis perspektif, lembaga keuangan melihat koperasi ini kecil, ya, mungkin kurang begitu tertarik karena dari skala bisnisnya mungkin tidak banyak yang bisa diambil begitu. Tapi ketika kemudian koperasi bisa melakukan kolaborasi bekerja sama satu dengan yang lain yang kita sebut dengan kerjasama antar koperasi, maka Bapak Ibu sekalian itu hal yang luar biasa. Dan saya yakin industri lain di luar koperasi seperti industri asuransi dan penjaminan akan sangat tertarik untuk bisa memberikan support terhadap ekosistem yang nanti akan bisa terbentuk itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita coba masuki bagaimana memahami Apex ini. Tadi sudah dijelaskan secara sangat komprehensif oleh Mas Wandi, ya. Kita sama-sama mendengarkan. Ini hanya sekedar untuk melengkapi saja bahwa Apex ini adalah lembaga pengayom, ya, sebagai fungsi primernya, yaitu pengayom dalam bidang apa? Dalam bidang mismatch liquidity. Ya, kemudian fungsi sekundernya apa? Ketika kita sudah bisa bekerja sama, pasti satu dengan yang lain dari anggota Apex yaitu koperasi pasti membutuhkan adanya informasi yang terbuka, kan begitu. Butuh adanya risiko yang bisa kita mitigasi bersama, gitu ya. Yuk kita bisa melakukan bagaimana penguatan kapasitas bagi SDM-nya secara bersama-sama. Jadi kebutuhan untuk bisa transparan, accountable, kemudian responsible dalam mengelola koperasi secara lebih baik ke depan dengan sendirinya akan bisa didorong. Ketika kita mau dan bersedia untuk bekerja sama antara satu koperasi dengan koperasi yang lain. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ekosistem itu tujuannya apa? Tujuannya kita agar sama-sama memperbaiki kinerja kita, tata kelola kita, kemudian orang lain mau diajak kerjasama dengan kita, sesama koperasi, gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tujuan utamanya adalah memberikan layanan likuiditas, dan kita berharap dengan satu
pintu terbuka kerjasama itu, kemudian pintu-pintu lain dalam kerjasama penguatan SDM, dalam penguatan teknologi informasi, perbaikan kinerja dan tata kelola akan dengan sendirinya menjadi insentif untuk melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan menghadapi sebuah tantangan, ya, menghadapi sebuah tantangan besar. Ini memang tidak mudah. Kita tahu bahwa ini perlu, ini penting, ini urgent, ini krusial saat ini. Tapi kita akan menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa. Apa tantangannya Bapak Ibu sekalian? Yaitu tentang hasil riset yang kami lakukan selama 4 tahun, gitu ya, dan sudah ada bukunya, Bapak Ibu sekalian bisa membaca dan mempelajari, mudah-mudahan menjadi informasi yang baik, yaitu tentang variasi model bisnis, ya, variasi model bisnis. Karena pasti di sini akan Bapak Ibu sudah memahami, ya, saya yakin sudah memahami, yaitu bahwa kredit union berbeda dengan model Grameen, berbeda dengan BMT, ya, berbeda dengan kemitraan, ya, yang kemudian kita dengar ada swamitra misalnya. Nah, kemudian berbeda lagi dengan koperasi-koperasi yang diinisiasi oleh perusahaan misalnya. Nah, ini pasti risikonya juga berbeda, mitigasi risikonya juga berbeda. Kemudian juga bagaimana proses bisnisnya juga berbeda, gitu. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian dalam membangun sebuah konsep Apex harus berbasis pada bisnis model. Makanya di sini hadir ada Mas Sugeng Priyono misalnya, yang sudah punya pengalaman panjang di Grameen model. Seperti apa sih mitigasi risikonya, seperti apa sih? Ya, apakah kemudian sebuah tantangan Grameen model akan dikawinkan misalnya dengan kredit union, bisa atau tidak? Nah, ini akan kita dengarkan bersama-sama. Atau kita kawinkan dengan misalnya BMT misalnya, untuk menjadi sebuah kolaborasi kerjasama antar koperasi. Bisa apa enggak gitu? Saya kok yakin sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Ya. Nah, makanya ada beberapa prinsip sebuah Apex bisa dibangun. Salah satu fondasinya adalah ada kesamaan dalam bisnis model. Nah, bisnis model itu apa? Ya, sebetulnya kita mungkin akan banyak menyita waktu untuk diskusi panjang. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebagai salah satu unsurnya biar kita paham, yaitu tentang produk keuangannya. Ya, apa yang ada di Grameen model yang yang dikembangkan oleh Mas Sugeng Priyono dan kawan-kawan misalnya, dengan yang dibangun oleh Credit Union, dengan yang dibangun oleh BMT, pasti memiliki perbedaan. Ya, teknik untuk fundingnya, teknik untuk pembiayaan dan penyalurannya, gitu ya. Kemudian fungsi sosial yang dijalankan seperti apa, gitu ya. Lalu kemudian keanggotaan yang terjadi, ya, ada yang open, ada yang close, ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan dalam rangka untuk memitigasi risiko secara bersama. Makanya harus memiliki model yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan lain kita akan bisa gali model-model bisnis ini yang berjalan di Indonesia seperti apa, berapa volume size-nya yang ada saat ini, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita kawinkan dalam sebuah Apex misalnya. Nah, ini nanti kita diskusi dalam kesempatan yang lain. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, dari riset yang kita lakukan, dari studi yang kita lakukan, kebetulan Mas Ilham juga ikut dalam studi ini, kita membagi dalam 3 kelompok. Ya, nanti akan bisa kita inisiasi model koperasi simpan pinjam yang menggunakan model kuasi bank, maka dia akan membentuk apa, gitu ya. Lalu kemudian yang berbasis pada model tertentu, misalnya seperti Grameen misalnya, dia akan membentuk seperti apa. Yang seperti BMT nanti akan seperti apa misalnya. Ini akan memiliki sebuah kemungkinan-kemungkinan yang paling dekat untuk bisa dilakukan. Ya, jadi ada model holding, ada model asosiasi, ada model generik. Ya, nah seperti apa bedanya? Seperti apa? Nanti kita akan coba secara ringkas saja. Kita akan coba lihat contoh-contoh realnya. Ya, teman-teman di perhimpunan yang memiliki model BMT ini secara mandiri dan memiliki inisiatif yang sangat baik. Sangat bagus. Walaupun tentunya tidak ada sesuatu yang sempurna, tapi minimal kita sudah bisa mendapatkan sebuah gambaran misalnya. Di PBMT itu sudah membangun infrastruktur internal secara mandiri. Ya, dari bagaimana kemudian antara anggota satu dengan yang lain bergabung dalam sebuah holding kepemilikan satu perusahaan holding yang kemudian di situ memberikan berbagai layanan.
baik layanan pembiayaan, kemudian ada layanan pengembangan kapasitas, ada membangun infrastruktur dalam bentuk perusahaan yang lain di luar koperasi misalnya. Nah, kemudian mereka melakukan perbaikan secara bersama-sama, kinerjanya, tata kelolanya, standar operasionalnya, teknologinya. Nah, disitulah Apex sebetulnya fungsinya sudah mulai berjalan. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Apex itu tidak harus dalam bentuk lembaga yang kemudian menampakkan dirinya sebagai Apex, tapi secondary co-op seperti yang dilakukan misalnya oleh koperasi kredit union, ya, oleh Kopdit misalnya, itu pun sudah mempraktekkan fungsi-fungsi Apex. Nah, namun berbeda nanti bentuk dan jenisnya ya. Kalau di PBMT itu bentuknya holding, ya, membangun sebuah holding bersama, bukan koperasi sekunder, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana bentuk asosiasi? Nah, bentuk asosiasi dipraktekkan misalnya oleh credit unions, ya, di mana di situ membangun koperasi sekunderi, kemudian membuat induk juga, ya. Nah, secondary co-op itulah yang kemudian melakukan berbagai kerjasama yang dinaungi oleh satu organisasi bersama, dan kemudian di situ melakukan berbagai fungsi tadi. Apex termasuk di dalamnya adalah fungsi likuiditas terbantu. Fungsi capacity building-nya juga dijalankan. Kemudian fungsi-fungsi lain termasuk adalah insurannya juga dijalankan. Ya, kebetulan kemarin ada spin-off ya, Daperma, kemudian muncul satu perusahaan asuransi yang dimiliki bersama juga, yang kemudian berfungsi membangun infrastruktur di dalamnya. Nah, Apex juga sudah mulai jalan. Ini mungkin ada teman-teman dari Credit Union yang nanti bisa sharing kepada kita bagaimana fungsi itu dijalankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, fungsi generik yang ketiga yaitu bisnis model generik di Apex yang ini dijalankan oleh BPR. Ya, tadi diceritakan oleh Mas Wandi tadi bahwa Apex Bank itu juga sudah terbentuk dan berjalan. Ya, bagaimana bentuknya nanti kita bisa diskusikan. Tapi secara ringkas adalah di dalam model generik ini kita menyerahkan kepada lembaga lain untuk mengelola likuiditas kita, ya, untuk membantu likuiditas kita ke lembaga lain. Jadi misalnya BPR ada dalam suatu asosiasi namanya Berbarindo, lalu kemudian menjadikan jangkarnya adalah misalnya BPD, ya, BPD menjadi jangkar dari Apex-nya yang kemudian akan menanggung likuiditasnya. Nah, itu sebagai contoh ya. Bisa juga nanti misalnya kita memilih bisnis model generik oleh koperasi misalnya, lalu kemudian menunjuk salah satu lembaga keuangan atau misalnya semacam LPBB misalnya untuk bisa, mohon maaf saya menyebut lembaga, tapi sebagai contoh saja misalnya menjadi jangkar, ya, itu bisa, itu model generik, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, fungsi-fungsi lain saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wandi. Saya hanya melakukan scanning saja bahwa untuk bisa sustain Apex ini, maka dia harus bisa mengenerate income, ya, harus bisa mengenerate income, dan dia harus berkolaborasi ya dengan lembaga lain. Jadi nggak mungkin dia akan sendirian, pasti dia akan membutuhkan lembaga lain. Kemudian membutuhkan asosiasi, ya. Jadi dia membutuhkan suatu asosiasi. Apakah itu asosiasi profesi, apakah itu asosiasi lembaga, ataukah itu asosiasi industri, itu akan diperlukan. Ya, kerjasama tripartit. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana agar Apex ini bisa dibangun dan kemudian dia bisa kokoh, gitu ya? Kita nanti bisa bahas mengenai bagaimana kelembagaannya. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Karena basisnya adalah membership, basisnya adalah keanggotaan. Nah, karena dia anggota, maka dia punya hak dan suara dalam proses pengambilan keputusan. Nah, disitulah yang kemudian harus diatur, Nah, saya kira kalau kita dalam dunia perkoperasian bukan hal yang asing untuk bicara bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi yang dimiliki bersama. Nah, kemudian manajemen tools-nya ini juga harus dibangun. Karena kalau kita tidak memiliki manajemen tools, maka Apex-nya bisa limbung, ya. Dan itu bisa menghadapi risiko sendiri. Di mana lembaga itu didirikan untuk bisa memitigasi risiko, tapi kalau manajemen tools-nya tidak memadai, maka dirinya juga menghadapi risiko gagal juga, ya. Jadi ini suatu keniscayaan yang akan dihadapi. Lalu ada performance indikator, ya.
baik untuk performance indikator untuk Apex-nya sendiri maupun untuk anggotanya, yang perlu dipantau bersama-sama agar selalu berada dalam limit risiko yang terkendali. Itu. Lalu kemudian insentif. Jadi anggota untuk bisa bergabung ke dalam Apex, dia butuh sistem insentif yang memadai. Prosedur rekrutmennya juga harus bagus. Elected official-nya juga bisa membantu mensupport. Lalu kemudian kita akan menghadapi isu-isu tentang keanggotaan. Nah, disitulah yang kita akan hadapi, Bapak Ibu sekalian. Secara umum, struktur organ APEC itu seperti apa? Struktur organ APEC seperti yang terlihat ya di dalam di dalam slide ini. Jadi ada asosiasi. Bapak Ibu sekalian nggak mungkin akan bergabung dalam APEC lalu kemudian tidak bergabung dalam sebuah asosiasi atau komunitas koperasi berbasis pada bisnis model. Harus bergabung. Lalu kemudian membangun dewan komite, mewakili dari keseluruhan kepentingan yang ada di dalam komite. Termasuk di dalam dewan komite adalah nanti misalnya ada lembaga jangkar yang akan menjadi payungnya, menjadi pengayomnya. Itu juga masuk dalam dewan komite. Lalu kemudian memilih satu ketua APEX yang akan mengkoordinasi fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Lalu kemudian anggota APEX yang akan menentukan. Jadi yang menentukan adalah tetap anggota, tapi ada koordinator yaitu ketua APEX, lalu kemudian dewan kepemilikannya diwakili oleh komite APEX, lalu kemudian payung secara keseluruhan itu ada asosiasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dalam membangun sebuah APEX sebagai suatu institusi atau lembaga, maka kita perlu memikirkan bagaimana bisnis modelnya agar dia bisa sustain, agar dia bisa berlanjut jangka panjang, agar dia sendiri bisa memitigasi risikonya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau lihat bisnis model, Canvas misalnya, maka APEX ini bisa kita lihat key partner-nya siapa. Kita perlu ada bank jangkar atau lembaga jangkar, ya. Jadi tidak harus bank ya, koperasi sendiri kalau dia di situ menjadi koperasi sekunder, maka dia menjadi jangkarnya. Lalu lembaga penjaminan harus masuk, asuransi pembiayaan juga masuk. Itu key partners yang akan menjadi insentif bagi anggota koperasi yang tergabung dalam suatu APEX. Lalu key activities-nya apa? Dia akan kelola platform. Harus ada riset, harus ada database, harus ada publikasi yang transparan. Ya, karena kalau menjadi anggota lalu kemudian tidak transparan, maka bisa kita bayangkan hari ini kelihatan bagus, lalu kemudian tiba-tiba besok default misalnya. Jadi harus transparan. Pertanyaannya, berani nggak kita transparan? Nah, ini menjadi tantangan juga. Lalu kemudian offer, apa yang ditawarkan oleh APEX? Yaitu bailout liquidity, penjaminan, asuransi. Ya, itu yang paling utama ada di situ. Lalu kemudian siapa yang akan menjadi bentuk channelnya untuk menghubungkan satu dengan yang lain? Aplikasi. Perlu website, sosial media, media online. Nah, itu yang bisa menghubungkan satu dengan yang lain dengan cepat. Lalu kemudian segmennya siapa? Segmennya ya KSP dan KSPPS gitu ya. Lalu kemudian revenue stream-nya, gimana bisa menghasilkan pendapatan? Dari fee. Jadi APEX boleh mendapatkan pendapatan untuk apa? Untuk membiayai official tadi. Ya. Nah, kemudian hasil kerjasama, riset, publikasi. Itu bisa menjadi. Kenapa? Ketika kita sudah bergabung, maka kita akan sama-sama untuk bisa transparan dan seterusnya. Lalu kemudian cost structure-nya pasti di situ akan muncul biaya-biaya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu gimana strategi untuk mengembangkan? Ya, strategi untuk mengembangkan diawali dengan MOU dulu. Ya, jadi setelah ada suatu komunitas, maka kemudian dilandasi dengan MOU kesepakatan. Lalu kemudian bangun action plan. Lalu kemudian kita bisa sounding dengan soft launching. Lalu kemudian bentuk dewan komitenya, kemudian pikirkan anggaran dasarnya kita bentuk, ya kita setujui. Lalu kemudian kita bagaimana sepakat untuk bisa menjaring anggota melalui sebuah assessment yang disebut dengan management tools tadi. Assessment-nya seperti apa? Yang bisa bergabung di dalam APEX siapa? Kriterianya apa? Gitu ya. Nah, itu yang akan dibangun di situ. Lalu kemudian pelatihan, bagaimana mengelola APEX, gitu ya. Nah, itu fase kedua. Fase yang ketiga adalah baru kemudian kita lakukan pilot dulu, jangan langsung serta-merta kita jalankan. Karena pasti ada kelemahan-kelemahannya, kita evaluasi dulu dalam jangka waktu tertentu, agar kita bisa punya lesson learn, lalu kemudian kita akan running kalau sudah kita yakin bahwa sistem yang kita bangun itu memadai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau APEX ini sudah berdiri, maka yang lain akan ngikutin, Bapak Ibu, yakinlah.
saya sendiri yakin gitu ya, kalau kita mampu membangun Apex, maka yang namanya insurance, asuransi, penjaminan, asuransi, permodalan, itu dengan sendirinya akan bisa kita bangun, baik secara mandiri oleh koperasi, ataupun kita bisa terkoneksi dengan sistem keuangan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian. Sebetulnya pendalaman bisa kita lakukan, mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain, kita bisa bedah buku lah ya. Ini Mas Ilham juga yang nulis nih. How to develop the Apex Corp. Jadi kita gimana cara membangun Apex itu gitu. Nah, kita mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa bedah ya, agar kita bisa membangun koperasi yang mandiri, koperasi yang kokoh, koperasi yang memiliki ekosistem yang kuat ya, sehingga ke depan koperasi bisa hadir di negeri ini menjadi salah satu bagian dari pemain yang diperhitungkan oleh industri yang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Subagio. Wah, ini semakin melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suwandi, dilengkapi dengan bagaimana cara membangunnya, dan salah satu kata kuncinya adalah kita sangat memerlukan adanya Apex ini untuk yang paling penting bagi para pelaku usaha simpan pinjam, bagi koperasi, adalah untuk memitigasi risiko, dan banyak sekali risiko-risiko yang harus diantisipasi di dalam bisnis usaha simpan pinjam ini. Nah, selanjutnya untuk mendengarkan pengalaman praktikanya, saya akan mengundang narasumber berikutnya, Pak Sugeng Priyono dari Komida, Direktur Operasional Koperasi Mitra Duafa, mungkin bisa memberikan pengalaman praktisnya dan bagaimana Komida, strategi membangun Komida, dan juga antisipasi dalam memitigasi resiko di keuangan usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh Komida ini. Oke. Pak Sugeng, apakah ya, siap. Ada di sini? Oke. Oke, persilakan Pak Sugeng. Mungkin ya, sebelum Pak Sugeng menyampaikan materi, saya umumkan kepada para peserta webinar pada pagi dan siang hari ini, apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui chat box, karena keterbatasan waktu kalau nanti kita beri kesempatan untuk bertanya secara lisan ya, karena ini materinya cukup banyak dan materi yang disampaikan juga temanya sangat padat ya, walaupun ada keterbatasan saya kadang tidak bisa langsung mengungkap karena ini memang materinya sangat penting bagi kita. Baik, saya persilakan Pak Sugeng Priyono. Oke. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak kami hormati Pak Ahmad Subadi dan juga Pak Ali Gunawan serta Pak Ahmad Subagio dan Pak Suwandi senior kami dan belajar tentang koperasi ini. Terima kasih kami dari Komida, saya Sugeng Priyono dari Komida mencoba untuk bercerita tentang Komida serta sudut pandang kami tentang Apex ini sendiri, terutama untuk model koperasi seperti Komida. Disampaikan tadi bahwa Komida sebagai salah satu koperasi dengan model bisnis Grameen Bank, sehingga tentu dalam memitigasi resikonya akan berbeda dengan model bisnis yang lainnya. Setelah melihat kebutuhan Apex dari sudut pandang sebagai koperasi yang model bisnis Grameen Bank atau kami fokus kepada koperasi yang beranggotakan ibu-ibu perempuan di pedesaan yang tentu saja memiliki kelebihan dan juga keterbatasan yang berbeda dengan anggota-anggota koperasi yang berlatar belakang yang berbeda. Sebelum nanti saya masuk ke yang disampaikan Pak Ilham tadi, saya coba ingin menyampaikan juga bahwa sudut pandang kami tentang kebutuhan atau pentingnya Apex ini, terutama untuk koperasi saat ini, dengan pengalaman-pengalaman kami selama ini, tentu kita setuju, kita sepakat bahwa
memang di era sekarang ini kebutuhan Apex atau keberadaan Apex menjadi penting untuk menjaga kestabilan dari koperasi itu sendiri, gitu ya. Memang benar, kami setuju bahwa salah satu kendala tantangan sebuah koperasi, terutama dengan model Grameen Bank, adalah tentang bagaimana kita memastikan likuiditas kita tetap terjaga dengan keterbatasan dana atau sumber dana dari anggota dengan model Grameen Bank, di mana notabene anggotanya adalah keterbatasan pengumpulan dana, tidak memungkinkan untuk dengan memupuk modal yang besar dari anggota, karena mereka sendiri bergabung dengan koperasi, salah satunya semangatnya bagaimana mendapatkan sumber dana untuk usaha mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga akan sangat menjadi tantangan ketika sebuah koperasi dengan model bisnis Grameen Bank, anggota perempuan mendapatkan sumber dana dari anggotanya, misalnya dengan menaikkan atau membesarkan simpanan pokoknya, sehingga ini menjadi tantangan. Singkat waktu ini kami akan mencoba menyampaikan tentang kenapa sih wholesale atau Apex ini menarik, kemudian karakteristik Apex yang baik itu seperti apa, dan itu bagaimana Apex ini menjadi menarik. Karena Komidap selama ini berpengalaman dengan mendapatkan sumber dana tambahan jadi dari pihak ketiga, artinya selain sumber dana internal dari anggota. Untuk menjadi berkembang Komida, saat ini Komida cabangnya lebih dari 300 anggota cabang dengan 800.000 anggota yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Tentu saja kebutuhan tentang likuiditas menjadi salah satu tantangan kita untuk saat ini, atau bahkan ke depan kalau kita mau terus berkembang, bahwa karena kami berpikir bahwa koperasi itu harus besar. Koperasi tidak boleh tidak lagi rendah diri, tanda petik, tidak pede bahwa koperasi itu bisa besar. Koperasi bisa jadi lembaga keuangan juga yang dominan dan menjadi besar kalau kita mampu kelola dengan profesional dan betul-betul semangatnya menjadikan koperasi menjadi lebih besar. Jadi kalau wholesale atau Apex ini menjadi menarik donor karena seperti ini. Jadi Apex ini diharapkan menjadi salah satu lembaga ataupun asosiasi yang menjadi perantara donor atau funding atau pihak ketiga ketika akan memberikan dana kepada koperasi-koperasi, siap bisa menjadi seleksi awal, artinya bahwa menjadi garansi, kemudian memastikan bahwa koperasi-koperasi yang ada bergabung di Apex tersebut, gitu ya. Tentu saja tadi dengan pendekatan bahwa Apex yang mungkin akan jauh lebih cepat jalan, lebih mudah, dan lebih mendapat chemistry ketika koperasi-koperasi yang bergabung itu mempunyai kesamaan bisnis yang sama. Biasanya kan jauh lebih mudah mendapatkan chemistry dan semangat, dan juga mudah untuk menyamakan visi dan misi ketika membangun Apex tersebut. Sehingga dengan adanya Apex yang dengan Apex tadi, itu membuat donor atau funding menjadi lebih efisien, karena harapannya sudah diseleksi, gitu ya, sebelum mereka memberikan dana kepada koperasi, itu sudah ada proses seleksi bahwa memastikan bahwa koperasi yang bergabung dalam Apex tersebut memang sudah aman secara proses, baik itu di lapangannya, keuangan dan sebagainya, sehingga itu memangkas proses yang perlu dilakukan oleh donor ketika memberikan dana. Kemudian ini realitas, suara jelas nggak Pak ya? Agak putus-putus ya.
Jelas Pak Ilham ya? Jelas. Oke, jelas, siap Pak. Ya. Oke. Jadi ini harapan dan kenyataannya tentang membangun koperasi. Bahwa harapannya kan membangun koperasi itu kuat dan cepat, tapi kenyataannya ternyata membangun koperasi juga lambat dan efisien. Ketika APEC bisa menjembatani antara koperasi dan donor, tapi tidak semua APEC atau wholesale yang berhasil menjembatani koperasi dan juga dengan donor. Kemudian harapannya bahwa APEC itu adalah mampu menjadi supervisi koperasi, gitu ya. Kemudian APEC juga menjadi efisien dalam penggunaan biaya supervisi. Artinya dengan ada APEC tadi disampaikan bahwa APEC ini harapannya banyak memangkas aktivitas yang perlu dilakukan oleh pihak ketiga donor, entah itu bank lokal atau bank internasional ketika akan memberikan dana kepada koperasi-koperasi. Karena sekarang itu menjadi salah satu tantangan kita ketika kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga gitu untuk mendapatkan fresh dana baru adalah prosesnya akan panjang karena mereka perlu due diligence kepada kita, memastikan kualitas kita dan sebagainya. Harapannya dengan adanya APEC itu bisa memangkas proses itu sehingga itu sama-sama menguntungkan, baik itu bagi koperasinya maupun bagi pihak ketiga yang akan memberikan dana dengan difasilitasi atau dengan adanya wholesale atau APEC tersebut. Itu ideal yang kita harapan yang kita bayangkan dengan pengalaman kita selama ini dengan adanya APEC. Salah satu fungsi yang